Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Sholat merupakan tiang agama yang teguh. Di dalam sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi, yaitu sholat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Ibarat sebuah bangunan, di situ ada sebuah rumah mewah. Jika tiangnya berdiri dengan kokoh, maka bangunan tersebut akan berdiri dengan tegak meskipun badai menerjang. Namun, jika tiangnya rapuh atau roboh, maka runtuhlah seluruh bangunan tersebut. Hal ini senada dengan agama kita. Sholat adalah tiang atau pilar-pilar penyangga utama daripada agama Islam itu sendiri. Tanpa adanya sholat, keislaman seseorang menjadi rapuh dan rawan roboh. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan sebagai pilar utama yang menjaga hubungan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sholat disebut sebagai tiang agama yang teguh? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama, sholat adalah pembeda atau al-farqu. Sholat adalah pembeda yang paling jelas antara seorang muslim dan non-muslim. Sholat adalah tanda loyalitas dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bisa menjadi jembatan komunikasi antara hamba dengan Allah Ta'ala. Sholat juga merupakan bentuk kewajiban, bentuk kebutuhan kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta, memohon kepada Sang Pencipta dengan doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, dan merupakan penyangga daripada agama Islam itu sendiri. Jadi sholat ini merupakan pembeda antara agama Islam dengan agama yang lain, baik dalam hal beribadah maupun ketika menjalankan kewajiban itu sendiri. Kemudian poin yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dikutip dari Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain.
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan mendidik jiwa kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Di dalam sholat, kita juga dicegah untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hal ini senada dengan tujuan utama daripada sholat itu, yang merupakan tiang atau pilar agama Islam. Di dalam ayat ini juga dijelaskan kewajiban sholat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan harus dilaksanakan sebagai seorang mukmin yang baik. Di dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah mewajibkan manusia menjalankan ibadah sholat sebagai ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah yang lain, karena Allah sejatinya mengetahui apa yang kita lakukan sehari-hari. Perbuatan-perbuatan kita sehari-hari semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat-malaikat pencatat amal baik dan buruk. Oleh karena itu, jadikanlah sholat ini sebagai kebutuhan dan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Kemudian poin yang ketiga yaitu amalan yang pertama kali dihisab. Di hari kiamat nanti, amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika sholatnya rusak, maka sia-sialah amalan yang lain. Hal ini juga menjelaskan kenapa sholat merupakan ibadah yang paling utama bagi kita sebagai umat muslim. Karena sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali dihisab, ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, dan mungkin menjalankan sholat sunnah yang lain yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, agar semakin lengkap pahala yang kita dapatkan. Jangan pernah menganggap sholat wajib ini hanya sekedar rutinitas saja. Anggaplah sholat wajib ini sebagai sebuah kebutuhan, sebagai sebuah kewajiban yang harus kita jalankan tanpa adanya paksaan. Dilandasi dengan hati yang ikhlas akan membuat ibadah kita semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, cahaya dan penyelamat di akhirat. Sholat akan menjadi cahaya, menjadi sebuah petunjuk, dan menjadi keselamatan bagi kita di yaumul kiamah. Menegakkan sholat berarti kita berupaya untuk menjaga tiang agama ini agar tetap berdiri kokoh dalam diri kita. Menegakkan sholat artinya mengerjakan tepat waktu, memenuhi persyaratan dan rukun daripada sholat itu sendiri, serta berusaha khusyuk dalam beribadah. Sholat dengan tegas memberikan cahaya dan penyelamat bagi kita sebagai umat muslim di akhirat nanti, karena di berbagai hadis maupun Al-Quran juga dijelaskan bahwa sholat memiliki keutamaannya sendiri. Ditambah tadi sholat sunnah yang menjadi pelengkap daripada ibadah wajib yang kita lakukan sehari-hari, senantiasa menambah hasanah dalam beribadah. Dan ketika kita menegakkan sholat itu sendiri, kita juga harus tepat waktu dalam pengerjaannya, kemudian memenuhi segala persyaratan yang ada di dalam ibadah wajib tersebut, serta melakukan ibadah sholat dengan khusyuk dan penuh rasa syukur, agar sholat kita
menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah sholat kita selama ini sudah betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sholat kita masih sering ditunda, masih sering ditinggalkan, atau bahkan sholat kita dikerjakan tanpa adanya kekhusyuan? Jangan biarkan tiang agama kita roboh, apalagi runtuh karena kita lalai dalam meninggalkan sholat tersebut. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan serta keberkahan dalam menjalani hidup ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.